Setelah ditanya ini dan itu, akhirnya istriku menerima Tia sebagai pembantu rumah tangga kami. Hari pertama, istriku memberi petunjuk tentang apa saja tugas yang harus dia kerjakan. Sejak diterimanya Tia sebagai pembantu kami, dari sinilah kisahku berawal. Saya dan istri memang sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, oleh karena itu, kami tak banyak berada di rumah, kecuali saat libur dan hari besar saja. Sebulan lebih Tia sudah kerja di rumahku, entah mengapa aku mulai sayang padanya. Seperti peristiwa yang akan aku ceritakan kali ini. Simak terus ceritanya ya. Lumayan seru nih, yuk kita lanjut. Waktu itu kebetulan aku sedang kurang enak badan, jadi aku izin untuk tak masuk kerja, dan beristirahat di rumah saja. Mungkin aku cuma terserang flu, atau masuk angin biasa, jadi aku tak perlu periksa ke dokter. Hari itu aku habiskan hanya untuk istirahat, dan tiduran saja sambil membaca. Tiba saatnya Tia masuk ke kamarku, seperti biasa untuk membersihkan kamarku. Rupanya dia tak tahu, kalau hari itu aku sedang ada di rumah. Kebetulan pintu kamar gak dikunci, jadi dia langsung saja membuka pintu dan masuk. Tapi dia kaget saat mendapati aku ada di kamar. "Oh maaf pak, saya kira bapak sudah pergi kerja." Sambil menunduk, Tia kembali menuju pintu, bermaksud hendak kembali keluar. Tidak apa silahkan bersihin aja, saya gak terganggu kok, ujarku. Lalu dia pun kembali masuk, sambil membawa peralatannya. Mungkin dia melihat kondisiku, memang saat itu agak lemah dan kurang semangat, dia beranikan diri untuk bertanya. "Maaf pak, sepertinya bapak sakit ya?" ucapnya. "Oh, tidak kok, cuma badan agak pegal aja dikit. Kayaknya masuk angin nih," jawabku. Setelah bertanya, Tia lanjut membersihkan kamarku. Entah mengapa, ketika dia menunduk sambil ngepel lantai, saat itu secara tak sengaja, aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, mengintip dari leher kaosnya yang longgar. Apa ini rezeki? Atau apalah aku juga gak ngerti. Yang jelas, sesuatu yang sempat bikin darahku mengalir deras. Fenomena itu semakin jelas, ketika Tia mengepel lantai dekat tempat tidurku. Aku pura-pura cuek, dan berupaya menghilangkan pikiran kotor, yang tiba-tiba hadir di benakku. "Pak, kalau bapak masuk angin, saya bisa kok bantu kerokin pak," ucapnya dengan nada polos. "Ah, yang benar, emang kamu mau bantu saya?" "Iya pak, sebagai pembantu, saya jadi gak enak, kalau lihat bapak kurang semangat seperti itu." Aku akui, Tia memang rajin bekerja, gak salah kalau istriku senang punya pembantu seperti dia. Karena dia tak perlu diperintah lagi, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kulihat dari cara dia bertanya, kurasa dia memang tulus ingin membantuku. "Tapi bapak gak biasa dikerokin, kalau seperti ini sih bapak biasanya dipijat," kataku. "Biasanya, bapak sering panggil Mang Ono, tukang pijat langganan bapak, tapi hari ini dia gak bisa datang, mungkin besok atau lusa katanya mau datang." "Oh, tukang pijat yang ditelepon ibu tadi ya pak?" sahutnya. "Iya," jawabku singkat. "Oh, kalau kerjaan saya sudah selesai, bapak mau gak saya pijitin?" "Emang kamu bisa mijit?" tanyaku sedikit ragu. "Kebetulan dulu saya pernah kursus memijat pak," katanya. "Oh, ya sudah, kalau begitu, sekarang kamu bisa praktekkan ke bapak ya?" "Boleh pak, tapi nanti ya pak. Saya selesaikan pekerjaan saya dulu," ujarnya. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya lalu berjalan keluar kamar. Sekarang tinggal aku, dan pikiranku yang diselimuti rasa bimbang, antara iya dan tidak. Ada sedikit keraguan di hatiku, bagaimana kalau istriku tahu aku dipijit oleh Tia? Ah, gak apalah, kan nanti bisa ngomong sama Tia, untuk merahasiakan ini ke istriku. Aku memang senangnya dipijit, apalagi kalau dipijit oleh wanita muda seperti Tia, aku jadi penasaran bagaimana rasanya. Akhirnya aku terima tawaran Tia. Akhirnya Tia masuk kembali ke dalam kamarku, untuk menepati janjinya. "Mau dipijat sekarang pak?" ujarnya. Saat kulirik jam di dinding kamarku, sekarang baru menunjukkan jam 12 siang. "Apa kerjaan kamu udah beres?" tanyaku. "Belum sih pak, rencananya sih mau setrika pakaian, tapi jemurannya belum kering," jawabnya. Sebetulnya,
Dalam hati aku sudah gak sabar, ingin merasakan pijatan dari Tia, tapi sekarang masih ada anakku, yang sebentar lagi masuk sekolah siang. Bagaimana nantinya, kalau dia tahu bapaknya dipijat oleh pembantu wanita, masih muda lagi, bisa repot nantinya. Gini aja, sekitar jam 2-an aja gimana? Tanyaku. Jadi, aku masih punya cukup waktu, karena istriku pulang sekitar jam 5 sore. Sekitar pukul 2 lewat, Tia mengetuk pintu kamarku, aku langsung menyuruhnya masuk. Dia langsung masuk, dan mendekatiku. Apa bapak ada handbody? Coba kamu cari di situ, di lemari ibu, ucapku. Sementara itu, aku sudah pasang badan, dan siap untuk merasakan pijatan Tia. Kaosnya dilepas aja pak, biar gak kotor. Waduh, celaka ini, kalau aku buka kaos, berarti cuma tinggal sarung aja nih. Tapi gak apalah, lagian aku sudah ngebet banget mau merasakan pijatan si Tia. Kebetulan sekarang gak ada orang, pikirku. Setelah itu, dengan sigapnya Tia mulai memijitku. Aku suruh dia mulai memijit dari punggungku, yang tadi pegal. Sepertinya, Tia memang pandai memijat. Pijatannya begitu enak kurasakan. Sepertinya dia sudah pengalaman dalam hal memijat, karena dia tahu persis susunan otot-otot di punggung. Kamu pernah kursus pijat di mana? Di panti pijat pak, kebetulan dulu saya pernah kerja di situ, jawabnya rada gugup. Kok kamu gak bilang, kalau kamu pernah bekerja di panti pijat? Saya takut pak, nanti ibu gak terima saya bekerja di sini pak. Di panti pijat mana? Dan sudah berapa lama? Di panti pijat dekat rumahku pak, gak lama kok pak, cuma sebulan, tapi jangan bilang ke ibu ya pak. Nanti ibu marah. Iya deh, tapi syaratnya, sekarang kamu harus ceritakan semua pengalaman kamu, waktu kerja di panti pijat ya. Baiklah pak, dia pun lanjut memijatku, lalu bercerita tentang pengalamannya. Sampai dia bercerita, kalau menjadi pembantu lebih enak daripada kerja di panti pijat. Kalau kerja di panti pijat, dia bilang banyak sekali suka dukanya. Pertama saat di training, dia harus memijat para seniornya, dan yang bikin miris, adalah keringatnya yang gak dibayar. Di samping itu terlalu capek harus melayani pelanggan kadang sampai 5 orang per harinya. Walaupun kerja di sana penghasilannya lumayan besar, tapi banyak resiko yang harus dihadapi. Mulai dari pengeluaran yang tak terduga, sampai harus melayani pelanggan yang kadang banyak isengnya. Bahkan pernah ada pelanggan yang bersikap memaksa. Katanya lebih enak kalau jadi pembantu, hidup lebih terjamin. Apalagi kalau gajian uangnya bisa ditabung, karena biaya makan dan minum semua ditanggung majikan. Emang kamu senang kerja di sini? Tanyaku. Saya sangat senang pak, semuanya orang di rumah ini baik sih, bapak sama ibu, dan anak-anak bapak semua baik sama saya. Memang aku pernah berpesan kepada anak-anakku, untuk bersikap baik kepada pembantu, ternyata mereka benar-benar mematuhi apa yang kuperintahkan. Kalau mijat bapak sekarang ini capek juga gak? Ya gak lah pak. Kan gak setiap hari bapak minta pijit, ini juga baru kali ini, jawabnya santai sambil tangan halusnya terus memijatku. Kalau bapak minta tiap hari kamu mau gak? Ya gak baik juga pak kalau dipijat setiap hari, paling juga seminggu sekali, emang bapak selalu punya waktu? Aku pikir benar juga sih, seketika suasana menjadi hening, sementara punggungku masih asyik menikmati pijatan lembut dari Tia. Sekarang punggungnya udah pak, apa sekalian kakinya juga? Ya boleh deh kalau kamu masih sanggup. Tapi di kaki saja ya. Jangan ke atas, pikirku dalam hati, pedangku lagi gak disarungin nanti kesenggol bisa berabe. Tia mulai menggeser sarungku, lalu mulai memijat mulai dari telapak kakiku. Terus apa aja yang diajarin waktu training? Saya diajari untuk mengenal tentang otot-otot tubuh, cara memijat yang benar pak. Tiba-tiba Tia menyibak sarungku ke atas, dan mulai memijat paha belakangku. Saat itu aku masih dalam posisi telungkup. Nah ini nih, ketika dia mengurut pahaku, mulai deh muncul rasa yang agak gimana-gimana gitu. Sepertinya Tia tahu kalau aku mulai agak risih, tapi pijatannya malah bikin aku tambah rileks meski pikiranku mulai gak karuan. Maklum cuma sarung itu saja sekarang yang masih menemaniku. Meskipun aku masih pakai sarung, tapi kalau diangkat begini, paling tidak sudah kelihatan yang itu. Tapi sepertinya Tia masih biasa saja. Masih terus memijatku dengan asiknya, tak terlihat responnya kalau dia kaget.
Bahkan dia malah asik memijat bemperku yang sudah terbuka. Jadi tambah kacau nih isi otakku. Cuma itu saja ya pelajarannya? Tanyaku untuk mengalihkan suasana. Sebetulnya ada lagi Pak, tapi aku malu ngomongnya. Kok malu sih? Tinggal bilang aja. Gak enak lah Pak, gimana ya ngomongnya? Dia bikin aku tambah penasaran. Ya gak apa-apa, sekarang kamu ceritakan pengalaman kamu selama kerja mijat saja. Sebenarnya saya bukan cuma diajarin mijat seperti biasa sih Pak, tapi diajarin cara memijat yang khusus juga. Kayak terapi khusus untuk pria gitu Pak. Wah, pantesan dia biasa saja saat sarungku terangkat. Terus, apa manfaatnya terapi seperti itu? Tanyaku lagi. Biar peredaran darahnya lebih lancar Pak. Terus kalau lancar emang kenapa? Tanyaku lagi sambil terus mencoba menetralisir suasana. Ya biar SIP gitu Pak. Ah Bapak ini kayak gak tahu aja. Aku tersenyum, sambil geleng-geleng kepala. Aku pikir si Tia ini, kalau diajak cerita mudah sekali kepancing. Sekarang dipijat yang depan, mau gak Pak? Sebetulnya mau sih, pikirku. Cuma malu dong kalau ketahuan lagi tinggi begini. Ku buang rasa maluku, akhirnya aku membalikkan badan. Alhasil, semua kelihatan dengan jelas. Sempat kulihat dia sekilas curi-curi pandang, sambil terus memijat kakiku. Ekspresinya biasa saja, kayaknya dia emang sudah biasa dengan suasana begini. Akhirnya dia mulai memijat paha depanku. Kedua tangannya sepertinya memang terampil untuk urusan pijat memijat. Ketika memijat pahaku, itu yang membuatnya harus membungkuk, sehingga terlihat dengan jelas apa yang kulihat sewaktu dia mengepel tadi. Aku coba memejamkan mataku dan berusaha keras untuk terus mengendalikan diriku. Selain bercerita tentang dirinya, dia terus memijatku dengan asiknya. Entah sudah berapa kali tangannya menyenggol propertiku, tapi aku tetap bertahan untuk tak lepas kendali. Tapi semakin lama mendengar ceritanya jujur saja, itu membuat aku semakin merasa melayang-layang. Lalu dengan tenangnya, dia membetulkan kembali sarungku. Sekarang pijat yang atas ya Pak? Biar tambah seger nantinya. Oh iya, bolehlah, sahutku santai. Karena aku pikir suasananya kembali kondusif. Saat dia memijat bahuku, tak sengaja tanganku menyenggol propertinya. Tapi kulihat dia tak bereaksi apa-apa. Meskipun tanganku kadang sedikit nakal. Tak sedikit pun ada protes darinya, tapi dengan sopan dia menghindari tanganku, sambil terus melakukan tugasnya. Dia seolah tak sengaja menghindar, agar aku tak tersinggung. Sungguh bijaksana sekali sikapnya. Aku pun sadar dan tahu diri, bahwa dia tak suka diganggu meskipun itu dari aku majikannya. Setelah agak lama dia memijat, sesuai dengan apa yang pernah dipelajarinya. Akhirnya, selesai Pak. Katanya begitu selesai mengurut perutku. Oh, udah selesai ya? Tanyaku, kayaknya ada yang kurang deh, celetukku. Kurang apa ya Pak? Sepertinya dia penasaran. Apa gak sekalian diterapi nih? Kataku dengan ragu-ragu. Oh itu, kalau kulihat sih masih SIP Pak, gak perlu terapi lagi. Sambil senyum dia menjawabku. Lah, emang dari mana kamu tahu? Tanyaku. Itu udah kelihatan kalau masih oke loh Pak, katanya. Aku kagum melihat caranya memperlakukan aku. Sepertinya dia sangat bijak dalam mengendalikan suasana. Tapi tidak denganku. Saat itu aku merasakan sudah seperti gempa bumi saja, gonjang-ganjing dibuatnya. Tapi, aku masih berharap dia mau menuruti inginku. Gak apa, kan biar tambah tokcer, ucapku, sambil meyakinkan dia. Dia berpikir sejenak, sebenarnya saya mau aja sih Pak, tapi kalau ingat ibu, saya jadi gak enak sama ibu, padahal ibu sudah baik banget sama saya Pak. Sebentar aja ya, boleh dong? Jangan Pak ah. Simpan aja buat ibu nanti malam Pak, katanya sambil senyum-senyum. Bapak hebat loh Pak, ibu beruntung punya suami seperti Bapak. Pintar sekali dia mengakali pikiranku, supaya aku tak lagi memaksanya. Udah ya Pak, nanti lain kali kalau Bapak capek pegal-pegal lagi, nanti saya bantu pijat lagi. Oh iya makasih ya. Kataku lagi waktu dia pamitan. Sama-sama Pak. Tak terasa dia memijatku sudah hampir 2 jam. Berarti sebentar lagi istriku pulang.
Aku segera mandi untuk menghilangkan aroma hand body lotion. Biar istriku gak curiga. Aku pasrahkan keadaanku saat ini, walau sebetulnya hati ini didera kecewa yang amat sangat. Akhirnya istriku pulang, alhasil istriku yang menjadi sasaran, gara-gara ulah si Tia siang tadi. Tak sabar aku menunggu Senin depan. Biar ada alasan sudah seminggu, ku berharap Tia akan memijatku lagi. Tibalah hari Senin, selesai makan siang, dari kantor aku coba menelepon ke rumah. Kebetulan Tia yang angkat teleponku, katanya tidak ada orang di rumah selain dia. Wah, kesempatan nih, pikirku. Apa kerjaan kamu udah beres? Tanyaku. Iya udah pak, tinggal setrika pakaian, tapi ntar sore nunggu jemuran kering. Bisa gak pijat bapak lagi? Pegal-pegal nih kan udah seminggu. Bisa pak, jam berapa bapak pulang? Bapak pulang sekarang ya? Sahutku penuh semangat, kebetulan hari itu kerjaanku kurampungkan lebih cepat. Baik pak, tapi saya mau mandi dulu ya pak, biar nanti gak bau kalau dekat bapak. Oke, bye, langsung kututup teleponnya dan siap meluncur pulang. Sesampainya di rumah, agak lama aku menunggu di depan pintu baru Tia membukanya. Maaf pak, tadi masih di kamar mandi, kata Tia terburu-buru. Oh gak apa-apa. Bisa kita mulai? Bisa pak, saya ganti baju dulu ya pak. Tadinya aku mau bilang gak usah, untung tak jadi, bisa-bisa ketahuan nih niatku selain dipijat. Aku langsung masuk kamar dan bersiap, tapi kali ini aku hanya memakai handuk saja yang terlilit di pinggangku. Suasananya nampaknya sangat mendukung, membuat aku jadi tidak sabar. Tia masuk mengenakan daster yang lumayan tipis, kemungkinan biar lebih leluasa untuk bergerak, pikirku. Kamu sudah siap? Iya siap pak, Tia mulai dengan memijat telapak kakiku, sepertinya dia tahu urutan dalam hal pijat memijat. Sampai akhirnya dia selesai memijatku dari belakang. Depannya pak? Tanyanya. Dengan tenang aku membalikkan tubuhku. Aku tak sadar bahwa handukku agak kendor. Lagi-lagi terlihat jelas properti kesayanganku. Sekarang mataku bisa dengan jelas melihat dia dengan pesonanya yang sesekali tersenyum manis. Cara memijatnya masih sama seperti minggu kemarin, tak lebih tak kurang. Cuma bedanya sekarang pandangannya banyak tertuju ke suatu tempat. Kenapa Tia? Tanyaku. Ah, gak apa-apa pak. Kelihatannya dia sedikit gugup. Terlihat dia tersenyum sendiri, sambil membuang mukanya ke lain arah. Emang masih oke banget kayaknya pak, katanya malu-malu. Apanya? Tanyaku seolah gak paham. Kayaknya ada lampu hijau nih, pikirku, tapi aku gak banyak berharap, saat teringat dia memang setia sama istriku. Terlebih lagi, aku memang pernah berjanji, untuk tidak terlalu dekat dengan pembantu, apalagi wanita muda. Emang benar-benar mantap nih pak, kelihatan maco. Mau icip-icip gak? Kataku rada iseng tapi menjurus. Langsung saja, mukanya kelihatan memerah. Jangan dong pak, itu kan milik ibu, masa dikasih sama pembantu sih pak? Asal gak ada yang tahu, kan gak apa-apa. Dia terdiam sesaat, sepertinya ada kebimbangan dalam hatinya. Suasana semakin hening, dan hembusan AC di dalam kamar, sudah terganti dengan gejolak kehangatan, yang tercipta saat itu. Dadaku semakin bergetar, hatiku mulai resah, setiap kali dia menggerakkan tangannya dengan lembut saat memijatku. Aduh, aku bisa nahan gak nih ya? Haruskah aku langgar janjiku hanya untuk sesaat? Padahal minggu lalu sudah jelas-jelas, kalau dia menghindariku dengan sopannya. Tapi tanganku nakalku, terus saja berbuat ulah, meski telah berkali-kali dihindarinya. Tapi lama-kelamaan, sepertinya dia membiarkan isengku, tak bereaksi apa-apa, malah terus asyik memijatku, walaupun tanganku sudah kemana-mana. Tiba-tiba, meraih tangan kiriku karena hendak memijatnya, sambil menarik nafas panjang. Entah apa arti tarikan nafasnya itu, aku pun gak paham. Sepertinya, aku sudah mulai melupakan janjiku, tanganku sekarang malah makin menjadi. Alhasil, sepertinya dia sudah tak tahan dengan ulahku, dan... Bapak kok nakal sih pak? Kan aku jadi gak bisa nahan pak? Katanya mulai dengan nada sendu. Dan tiba-tiba dia melunglai. Aku tahu betul dengan sinyal seperti ini.
Sesaat aku lupakan janjiku, entah setan mana yang merasuki, sesaat kami mulai menyusuri ruang dimensi bawah sadar kami. Sekarang, kami tak lagi memandang status. Suasana saat itu membuat kami lupa bahwa kami adalah majikan dan pembantu. Sebagai majikan, aku sadar ini keliru, tapi suasana saat itu rasa inginku lebih besar daripada kehormatanku. Sekarang yang kami tahu hanyalah bagaimana bisa saling memberi dan menerima sesuai kodrat kami masing-masing. Sesekali ada penolakan kecil darinya, tapi itu tak begitu berarti, sampai akhirnya kami menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Bapak gak akan bilang ke ibu, kan Pak? Ya gak mungkin lah, kamu tenang saja. Lalu kami saling diam, hening dan tenang. Tapi tak lama kemudian dia menangis. Kenapa kamu menangis? Tanyaku. Saya sudah berdosa sama ibu Pak, katanya. Bapak sih yang mulai, jadinya saya gak bisa nahan, ujarnya lembut. Ya gimana lagi, sama kayak kamu, saya juga gak bisa nahan, ujarku. Saya takut Pak. Apa kamu takut sama ibu? Bukan itu, Pak. Terus apa dong? Nanti kalau saya ketagihan, gimana dong Pak? Oh itu. Aku langsung tertawa mendengar kepolosannya. Kalau itu jangan khawatir, kalau kamu mau, tinggal bilang aja sama Bapak. Kalau sering-sering, kan lama-lama nanti bisa ketahuan Pak. Ya harus hati-hati dong, kataku. Lalu dia tersenyum, sepertinya agak lega mendengar ucapanku. Beberapa menit berikutnya kami diam membisu, seperti sibuk merasakan sisa-sisa cinta yang luar biasa itu. Setelah peristiwa itu, kami semakin dekat. Dia sering bersikap manja saat di dekatku. Dia sering menelponku apabila di rumah sedang aman. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Semoga kedepannya kami akan terus membuat cerita yang lebih menarik lagi.